Dalam sejarah, banyak penemuan besar lahir dari eksperimen yang berani. Beberapa terlihat aneh, beberapa bahkan dianggap terlalu ekstrim untuk zamannya. Namun dari percobaan-percobaan itulah, ilmu pengetahuan berkembang dan dunia berubah. Dan di urutan pertama nanti, ada satu eksperimen yang sempat membuat banyak orang terdiam, karena hasilnya benar-benar sulit dipercaya pada masanya. Good afternoon, gentlemen. This experiment will be an extension of my... Number 7. Pada tahun 1796, Dr. Inggris Edward Jenner mengamati bahwa para pemerah susu yang pernah terkena cacar sapi tidak tertular cacar manusia yang mematikan. Untuk membuktikan hipotesisnya, ia mengambil sampel dari cacar sapi dan menyuntikkannya kepada seorang anak bernama James Phipps. Setelah anak itu sembuh, Jenner kemudian menguji paparan cacar manusia. Hasilnya, sang anak tidak jatuh sakit. Metode ini disebut vaksinasi, dari kata vacca yang berarti sapi dalam bahasa Latin. Penemuan ini menjadi fondasi imunologi modern dan akhirnya mengarah pada pemberantasan cacar secara global pada tahun 1980. Number 6. Pada akhir 50-an, di tengah persaingan sengit antara Amerika Serikat dan Uni Soviet, Angkatan Udara US merancang proyek rahasia bernama A119. Tujuannya adalah meledakkan perangkat nuklir di permukaan bulan, agar ledakannya terlihat dari bumi sebagai simbol superioritas teknologi. Seorang ilmuwan muda bernama Carl Sagan bahkan terlibat dalam perhitungan ilmiahnya. Namun, para peneliti khawatir dampak radiasi dan konsekuensi ilmiahnya terlalu besar. Proyek ini akhirnya dibatalkan, menunjukkan bahwa pertimbangan etika dan ilmiah mampu menghentikan ambisi politik. Number 5. Pada tahun 1920, psikolog John B. Watson dan asistennya Rosalie Rayner melakukan eksperimen untuk mendukung teori behaviorisme, yaitu gagasan bahwa perilaku manusia dibentuk oleh lingkungan. Seorang bayi berusia sekitar 9 bulan dijuluki Little Albert. Awalnya tidak takut pada tikus putih. Namun setiap kali ia mendekat, peneliti membuat suara keras yang mengejutkan. Setelah beberapa kali pengulangan, bayi itu mulai merasa takut hanya dengan melihat tikus tersebut. Eksperimen ini menunjukkan bahwa rasa takut bisa dipelajari, tetapi juga menjadi contoh penting mengapa standar etika penelitian anak sangat diperlukan. Number 4. Pada tahun 71, psikolog Philip Zimbardo melakukan simulasi penjara di Universitas Stanford. 24 mahasiswa dibagi secara acak menjadi penjaga dan tahanan. Lingkungan dibuat menyerupai penjara sungguhan. Dalam beberapa hari, beberapa penjaga menunjukkan perilaku otoriter, sementara tahanan mengalami stres emosional. Eksperimen yang direncanakan berlangsung 2 minggu, dihentikan pada hari ke-6. Meski kemudian banyak dikritik karena metode dan pengawasannya, studi ini memicu diskusi global tentang kekuasaan, tekanan sosial, dan etika dalam penelitian psikologi. Number 3. Pada awal 60-an, Stanley Milgram di Universitas Yale ingin memahami mengapa banyak orang mengikuti perintah dalam peristiwa seperti Perang Dunia Kedua. Peserta diminta memberikan sengatan listrik kepada murid yang salah menjawab pertanyaan. Sebenarnya, sengatan itu tidak nyata, tetapi peserta tidak mengetahuinya. Meski mendengar protes dari ruangan sebelah, sekitar 65% peserta melanjutkan hingga tingkat tertinggi karena didorong oleh instruktur. Hasil ini menunjukkan betapa kuatnya pengaruh otoritas terhadap perilaku manusia. Number 2. Antara tahun 50-an hingga awal 70-an, CIA
menjalankan program bernama MK Ultra. Tujuannya adalah meneliti teknik interogasi dan kemungkinan pengaruh obat-obatan terhadap pikiran manusia. Program ini melibatkan berbagai metode, termasuk pemberian zat psikoaktif tanpa persetujuan subjek. Pada tahun 70-an, sebagian dokumen program ini terungkap melalui penyelidikan pemerintah Amerika Serikat. Skandal tersebut memicu reformasi besar dalam pengawasan lembaga intelijen dan memperkuat perlindungan terhadap hak asasi manusia. Number 1. Pada tahun 1920 sampai 1930-an, ilmuwan Soviet Sergei Brukhonenko mengembangkan alat bernama autojektor, sebuah mesin awal yang dapat mengalirkan dan mengoksigenasi darah di luar tubuh. Alat ini menjadi dasar dari mesin jantung paru modern yang digunakan dalam operasi jantung terbuka. Eksperimen awalnya pada hewan menuai kontroversi, namun dari sinilah berkembang teknologi bypass kardiopulmoner yang kini menyelamatkan jutaan pasien di seluruh dunia. Sejarah medis menunjukkan bahwa inovasi sering lahir melalui proses panjang yang terus disempurnakan secara etis dan ilmiah. Menurut kamu, mana yang paling mengejutkan atau paling gila? Tulis pilihanmu di kolom komentar ya. 7 eksperimen ini mengingatkan kita bahwa kemajuan ilmu pengetahuan sering berada di batas tipis antara keberanian dan risiko. Dari proses itulah, dunia terus belajar, berubah, dan menjadi lebih baik. Kalau kamu suka konten sejarah yang membuka cara pandang seperti ini, jangan lupa subscribe dan aktifkan notifikasi agar tidak ketinggalan cerita menarik berikutnya. Good afternoon, gentlemen. This experiment will be an extension